Dah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama usah lemes. Baru hari pertama Pak, jawabnya masih kurang kencang ini. Masih baru habis makan ini, belum puasa dari kemarin ya tadi. Nunggu pengumumannya lama. Sampai setengah 8 lewat jadinya. Terawih enggak ini jadinya. Ya namanya nunggu yang dari Aceh kata. Paling barat kan, nunggu dari Aceh kelihatan apa enggak hilalnya 19.15 baru dinyatakan kelihatan, ada disumpah 2 orang mau berani ya kan, kalau puasa begitu. Cukup 1 orang udah cukup disumpah asal ada yang melihat hilal, ada dalam syarat fikih itu syariat, ada berani disumpah cukup. Tapi kalau lebaran nggak boleh 1 orang, minimal harus 2 karena terkait dengan membatalkan puasa. Nah itu harus 2 yang lihat hilalnya, tapi kalau puasa cukup 1 orang sudah bisa. Baik, yang kita lanjut, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musawwiril khalqi wal arham ghafiriz dzunubi wal asam qabilit taubati wan nadam alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuriz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumi siham. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i baiti ajmain. Summa la jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila musannif ila mu'allif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari, annallaha yaghfir lahu dzunubahu wa yarhamu li darajati fil jannah lana lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, saya takdirin para alim, para ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan musola masjid Al-Urwatul Wusqa di Komplek Ventura ini. Alhamdulillah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus untuk DKM Musola Al-Urwatul Wusqa Ustadz Idam beserta seluruh jajaran pengurusnya, Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh Musola Al-Urwatul Wusqa yang insyaallah dimuliakan oleh. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu di Ramadan yang pertama. Mumpung masih pertama, insyaallah kita pada tema kita pada pagi ini membahas tentang puasa, khususnya tentang terkait dengan sisi syariatnya. Ya bukan sisi syariatnya aja, nanti kita bahas juga hakikatnya, karena ini penting buat bekal kita untuk menjalani ibadah puasa yang baru hari ini kita mulai. Jangan sampai kita puasa nggak tahu ilmunya, nggak tahu yang membatalkan puasa, nggak tahu sunah-sunahnya puasa, nggak tahu. Nanti kalau ada yang nggak jelas silahkan ditanyakan, kita buka tanya jawab. Jadi ngantainya nggak kayak ngajinya kayak orang sekolah Pak ya, nyantai aja nih, kita ngobrol-ngobrol aja sambil tanya jawab. Nanti silahkan ditanyakan kalau ada nggak ada yang jelas terkait dengan puasa, karena tema kita puasa ini mumpung masih baru hari pertama. Nanti kalau karena terkait dengan nanti kalau puasa nggak tahu ilmunya kan sayang.
nanti ada yang nggak tahu, kita nggak tahunya sudah batal, kita nggak tahu. Jadi nanti puasa kita malah, jadi puasa terbaik itu kan puasa terpenuhi dari sisi syariatnya atau fikihnya, juga terpenuhi dari sisi hakikatnya, tujuan apa dari berpuasa itu kita gali bersama-sama pada kajian pagi hari ini. Baik, seperti biasa sebagaimana di tempat lain, kalau sebelum saya ngaji kita minta Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah berikan sehat, afiah, umur yang panjang, barokah, rezeki yang halal banyak berlimpah diberikan kita oleh Allah, putra-putri yang soleh dan solehah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah. Ala hadin ya wala kulli niyatin solehah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya baca dulu seberapa baris dari kitabnya, nanti baru kita bahas bareng-bareng, kita terjemahkan dulu sekaligus ini dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyara itu wujub siyami salah satu asya. Jadi syarat wajibnya puasa, saya persingkat bahasa kita, itu ada 3. Jadi kalau ada sebagian lagi ada mengatakan 4. Jadi karena yang satu dimasukkan ke yang lain. Jadi syarat puasa ada 4. Jadi kalau orang di dalam diri seseorang yang ada 4 ini, dia maka kena kewajiban berpuasa. Kalau orang nggak kena, dalam dirinya tidak ada 4 ini, dia tidak kena kewajiban berpuasa. Jadi siapa aja sih yang wajib berpuasa? Kita persingkat. Yang pertama al-Islam, yaitu otomatis karena ini syariat Islam, puasa itu rukun Islam, maka yang diwajibkan tentu orang Islam. Ini kita persingkat. Yang kedua wal bulugh, yaitu yang sudah balik. Jadi semua orang yang sudah balik, nah itu kena kewajiban puasa. Lalu gimana dengan anak-anak yang belum balik? Nah itu belum wajib. Tapi ya namanya belum wajib, sama seperti halnya sholat, meskipun belum balik ya kita ajarkan untuk berpuasa. Mengapa? Biar terbiasa anak-anak itu. Kalau dalam sholat kan begitu, Nabi menganjurkan kita alimu auladakum ingda sab'i sinin wadribuhu alaiha ingda asyri sinin. Jadi kalau anak-anak kita itu sudah umur 7 tahun ya kita anjurkan, kita suruh dia untuk sholat. Ya kalau udah 10 tahun kok belum mau sholat, ya namanya ini kita pukul dikit dah. Tapi mukulnya jangan pukulan yang menyakiti, jangan pukulan yang membuat luka, nggak boleh. Jadi di situ ada namanya darbata ta'dib. Jadi memberikan pukulan tapi pengajaran, ya kita cubit, kita pukul pantatnya, tapi jangan mukul. Awas, nggak boleh mukul kepala, nggak boleh mukul menyakiti. Itulah tuntunan Islam. Jadi kalau anak sekarang ya susah, nggak mukul anak zaman sekarang kena tuntutan HAM. Kira-kira dikit-dikit HAM. Padahal bagian dari mendidik anak ya, kalau namanya anak, apalagi anak zaman sekarang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, anak zaman sekarang itu bagaimana? Susah apa enggak? Susah anak sekarang. Ya kan kalau zaman dulu kita masih kecil-kecil, mohon maaf, kita zaman dulu waktu masih kecil, kalau anak sekarang itu sama orang tua, mohon maaf, agak berani ya, agak bantah. Apalagi omongan orang tua ngomong sekali, dia ngomongnya jawabnya berkali-kali, sekata jawabnya 2 kata 3 kata. Kalau zaman dulu kita kan enggak, orang tua kita itu nggak usah ngomong dah, kita diplototin aja. Coba bayangin, Bapak ngalamin nggak Bapak Ibu sekalian? Iya kan, orang tua kita zaman dulu itu nggak usah ngomong apa deh, orang tua kita nggak usah ngomong apa-apa, cukup diem melotot aja udah. Ya kita udah takut, kita udah mikir, waduh ngapain ya saya ya, kok bapak saya gitu ya diem aja, nggak mau ngomong, melototin saya. Nah itu orang tua zaman ini, anak-anak zaman sekarang itu. Makanya tadi durbata ta'dib itu perlu bagi kita. Ya namanya mendidik anak itu, mohon maaf, tarik ulur lah. Ya kalau lagi baik ya kita kasih hadiah, kita senengin. Tapi kalau nakal dibilangin susah, jadi sekali dipukul. Tapi mukulnya ingat, sekali lagi ingat, jangan mukul yang menyakiti, melukai, apalagi terutama bagian wajah, bagian dada, bagian pokoknya selain itu, yang selain membahayakan itu boleh ya, dalam konsep Islam. Tapi ingat ya, pukulnya diingat sekali lagi, pukulannya bukan pukulan yang menyakiti, menyiksa, apalagi membuat luka. Wajah paling tidak boleh, wajah, kepala itu nggak boleh. Jadi itu perlu diingat. Jadi yang kena kewajiban kedua adalah orang yang sudah balik. Terus yang ketiga yang kena kewajiban puasa juga adalah al-aqlu, orang yang
akal. Masa orang gila dapat kewajiban nggak ngerti, dirinya sendiri aja dia nggak kenal ya kan, namanya orang udah hilang akal maka dia tidak kenal kewajibannya. Terakhir apa, wal qudratu 'alas shaum, orang yang mampu untuk berpuasa itu yang kena kewajiban puasa. Bagaimana dengan orang-orang yang udah mohon maaf sepuh, udah mohon maaf pikun, mohon maaf yang udah fisiknya sudah sangat-sangat lemah nggak berani berpuasa? Nah itulah maka dalam konsep Islam, agama Islam ada namanya fidyah. Itu bagi orang dalam Al-Quran walalladzina yutiquna fidyatun, jadi yang nggak mampu. Makanya puasa ini syaratannya untuk orang yang mampu. Ini waktunya karena sempit banget, jadi saya percepat jadi agak cepat bacanya, mohon maaf ya Bapak sekalian. Jadi terus lanjut, ini karena terkait puasa maka kita harus tahu rukun-rukunnya puasa. Yang namanya rukun Bapak Ibu sekalian, namanya rukun itu sesuatu yang nggak boleh kita tinggalkan dalam ibadah yang kita lakukan. Kalau sholat misalkan, rukun sholat, kalau rukunnya ketinggalan ya sholat kita tidak sah. Tapi kalau sunnah-sunnahnya sholat ketinggalan ya nggak apa-apa. Puasa juga begitu, ada rukunnya, ada topang tiang penyangganya. Yang ini kalau nggak kita lakukan dalam puasa, ya puasa kita menjadi tidak sah. Lalu apa sih rukun-rukunnya puasa yang harus kita kerjakan, tidak boleh ketinggalan dalam berpuasa? Yang pertama tentu adalah niat. Jadi wa fardhuhu niyatun, dalam kitab yang satu lipat, niat yang pertama adalah fardu, yang pertama adalah niat. Jadi segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya. Niat itu menentukan perbuatan itu diterima oleh Allah atau tidak. Contohnya begini, makanya segala sesuatu ada niatnya, zakat ada niatnya, haji ada niatnya, sholat ada niatnya. Misalkan Bapak mau sholat, terkait dengan sholat juga, puasa juga begitu. Bapak tidak meniatkan sholat, Bapak melakukan, tapi Bapak melakukan gerakan seperti sholat, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, ada berdirinya, bolak-balik kayak gerakan orang sholat, tapi Bapak tidak meniatkan sebagai sholat, itu Bapak tidak mendapatkan pahala sebagai sholat atau tidak gugur kewajibannya seperti sholat. Tapi misalkan mohon maaf, Bapak mau maghrib nih atau subuh dah begini, Bapak diri, ruku, sujud, nungging diri, ruku, sujud, bolak-balik, tapi nggak niatkan, nggak melakukan niat sama sekali bahwa saya akan melakukan sholat subuh. Nah itu sholat kita karena tidak niat, ya tidak dianggap sebagai sholat. Bisa jadi itu hanya sebagai olahraga. Nah itulah yang menentukan. Makanya niat itu ada dalam hadisnya, innamal a'malu bin niyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu nih tergantung niatnya. Mohon maaf, contoh yang paling simpel, misalkan ini bedanya kalau sedekah sama zakat. Bapak nih menyerahkan zakat sama orang lain. Kalau zakat itu kan hukumnya wajib, kalau sedekah hukumnya sunnah. Nah kalau hukumnya sunnah Bapak sekedar memberikan tanpa niat apapun karena udah niat dalam hati itu udah ini. Tapi kalau zakat namanya kewajiban, ya harus kita niatkan dari awal, dengan biar bisa membedakan antara zakat dengan sedekah. Nah masalahnya niat itu adanya di mana? Nah ini seringkali kita salah paham. Jadi niat itu termasuk niat puasa itu wa mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya ada di hati. Lalu gimana kalau kita mau sholat, misalkan mengucapkan usolli fardal maghribi, usolli fardal subhi rakaataini mustaqbal qiblati adzani ta'ala, itu namanya talafut niat. Itu hukumnya hanya sunnah, bukan itu yang rukun. Bukan itu yang rukun. Yang rukun ya pas kita Allahu Akbar dalam hati kita niatkan, ya Allah saya niat mengerjakan sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Nah itu yang namanya niat yang dalam hati. Talafut bin niat itu kalau menurut Imam Nawawi itu disunahkan, menurut ulama-ulama ini disunahkan. Mengapa? Liyusaidal lisanu al-qalba. Tujuannya apa? Biar kita membantu kita untuk konsentrasi. Kan orang tidak semua gampang. Menata niat itu kan sulit kan? Jadi makanya perlu ucapkan sebelumnya, bila apa? Membantu hati kita, oh saya mau mengerjakan saatnya, biar hati kita dibimbing. Liyusainal lisanu al-qalba, biar lisan kita ini membimbing hati kita untuk berkonsentrasi terhadap apa yang akan kita kerjakan. Itu tujuannya kita talafut bin niat, mengucapkan niat. Kalau niatnya ya mahaluha qalbu, kalau niat sendiri itu tempatnya ada di dalam hati. Karena kita udah niat ya kayak puasa. Nah terkait dengan, mohon maaf, terkait dengan puasa Ramadan ini niatnya, karena ini puasa wajib,
Ini beda dengan puasa sunnah. Diperhatikan ya Bapak Ibu. Kalau puasa sunnah nih, mohon maaf, kita pagi-pagi nih belum makan apa-apa, tanya ke bini kita, Bu ada yang bisa dimakan nggak, sarapan nggak? Ayah lapar nih katanya. Pagi-pagi belum sarapan, belum minum. Ya kemarin belum dapat duit kata bininya. Ayah kan belum ngasih duit, belum belanja beras, belum gini. Oh iya ya, lupa. Nah, kalau kita puasa sunnah belum makan, berasal belum makan dari waktu fajar. Nah kita tanya bini kita belum ada makanan, belum ada apa, kita belum makan, bisa kita langsung niatin puasa sunnah, bisa saat itu juga. Tetapi kalau puasa Ramadan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, kalau puasa Ramadan niatnya harus kita inapkan. Tapi itu niyah dalam bahasa hadis, dalam bahasa fikihnya. Jadi dalam hadis Nabi itu kan disebutkan riwayat Khafsah Ummul Mukminin, ini riwayatnya Khamsah al-Khamsah. Kalau disebut khamsah itu dalam hadis selain Bukhari Muslim, tapi 5 imam yang lain meriwayatkan semua, yaitu Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Semua itu 5 itu meriwayatkan semua, itu menyebutkan. Jadi man lam yubayyitis syama fal fajri fala syamalah. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat atau puasa Ramadan tapi tidak mengendapkan niat, maka puasanya menjadi tidak. Sama kita ulama-ulama kita zaman dulu itu udah arif banget. Maka ketika kita habis taraweh, ya kan, itu untuk mengantisipasi, yang untuk membantu aja. Kita habis taraweh biasanya apa yang dibacakan setelah doa itu kan kita bareng-bareng membaca niat nawaitu shauma ghadin an adai. Nah itu maksudnya ini. Karena untuk puasa Ramadan itu salah satu kewajibannya, rukunnya adalah niat. Takutnya lewatnya kelewat. Kita niat malah setelah imsak, salah. Niatnya itu qoblal fajri, jadi dari malam sampai sebelum imsak. Jadi niatnya harus sebelum imsak, pas kita sahur itu kita niatkan. Jangan pas sudah imsak baru kita niat, salah. Jadi karena hadisnya juga falas qoblal fajri. Jadi ini yang perlu diperhatikan terkait dengan rukun. Karena kalau kita niatnya nanti setelah imsak, setelah fajar udah ini, malah kita puasanya menjadi tidak sah. Jadi harus dari awal. Makanya pentingnya ya kita, untunglah kita itu para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita itu merumuskan begitu. Kalau habis sholat tarawih kita baca nawaitu. Maksudnya biar ini seandainya kita kan udah nggak perlu niat lagi kalau habis mau mas imsak, karena kita udah niat dari tadi pas habis sholat, ingat saya besok puasa, makanya diucapkan ya, kita nawaitu sama rutin. Yang paling utama niatnya adalah setiap malam atau ketika mau kita berpuasa, setiap hari. Jadi di sini disebutkan dalam kitab ini niatul lailan likulli yaumin min Ramadan wa qaluha nawaitu shauma Ramadan. Jadi ini paling utama setiap hari. Tapi kalau kita rapel, mohon maaf, sebulan dari awal kita udah langsung niat, ya Allah ya, nah saya niat mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh, udah bisa, udah cukup. Tapi yang paling utama setiap hari kita tajdidun niyah yang bagus, mengucapkan niatnya semua untuk inilah menggelorakan ini ya, melatih semangat kita, motivasi diri kita. Jadi itu yang niat rukun yang pertama, yaitu niat. Ingat-ingat yang kedua apa? Yang kedua rukun kita tentu adalah al-imsak. Artinya apa? Menahan diri dari makan, minum, dari berhubungan suami istri di siang hari, atau menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah sekarang ini yang penting lagi, hal-hal yang membatalkan puasa ini apa aja? Kadang-kadang kan kita itu kalau nggak tahu, nanti kita ada sesuatu itu bikin kita ragu. Maka kita harus tahu apa-apa yang membatalkan puasa. Kalau anak-anak kecil kadang kan kita lucu tuh, anak-anak kecil kalau perhatikan. Kalau ada temennya nangis, ingat ya Pak, kalau anak kecil itu ada temennya nangis puasa, dibilang puasa lu batal nih, lu nangis sih puasa, ya kan, sering gitu kan. Nah itu kan kalau anak kecil. Nah, kalau kita orang udah dewasa harus tahu apa yang membatalkan puasa. Kalau anak kecil macam-macam, keluar ingus saja kadang membatalkan puasa, tangannya kena apa berdarah, puasa batal lo, tangannya berdarah. Kalau anak kecil nggak tahu. Nah kita yang udah dewasa harus tahu, karena ini kewajiban kita yang udah kena taklif. Jadi kita harus tahu hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah udah waktunya apa, udah kenapa? Pertama membatalkan puasa. Iya pasti itu pasti. Belum waktunya buka puasa udah ini. Jadi yang pertama membatalkan puasa adalah nanti makan minumnya. Sekarang yang pertama adalah memasukkan cairan ke dalam tubuh kita atau perut kita melalui hidung, melalui lubang-lubang yang normal. Jadi mohon maaf,
Loban-loban yang lazim. Misalkan Bapak puasa nih, masukin air lewat kuping. Nah, ini sengaja tapi lewat lubang, ya kan? Ini lubang yang lazim, yang alamiah di tubuh kita. Ini kalau kita puasa, masukin air ke kuping kita, atau kita ini sengaja masukin air ke hidung kita pas kita mandi, itu batal. Kalau kita lakukan dengan sengaja, itu yang pertama. Terus kedua, mohon maaf juga, muntah, tapi lagi-lagi yang disengaja. Misalkan nih Bapak emang iseng orangnya, tangannya dimasukin ke ini, ya kan? Kalau tangan masuk ke ini, kira-kira mau muntah nggak? Hah? Tangan dimasukin ke tenggorokan, muntah, kita kemudian muntah. Nah itu kalau sengaja batal. Atau kita ini sengaja mencium bau yang enak yang bikin kita muntah, udah tahu bau itu enak, kita nggak tahan, sengaja pas basah-basah, asik nih cari suasana beda, dicium-cium, nah kita sampai muntah. Nah itu juga batal. Pokoknya kalau ada unsur kesengajaan di situ membatalkan puasa. Makan minum otomatis. Makan minum, kita makan. Lalu bagaimana kalau lupa? Nih, misalkan ini Ustadz Kai baru pulang dari kerja, namanya orang puasa ya, iya kan? Lapar nyampe rumah, lupa kalau puasa, minum 2 gelas, baru inget, saya tadi puasa ya, gimana udah terlanjur 2 gelas. Makanya kalau lupa sekalian yang banyak Pak ya, 3 gelas, 4 gelas. Jadi Ustadz lupa, baru pulang dari kerja karena puasa, harus minum 2 gelas, baru ingat, saya puasa, gimana ini? Ya kalau tadi benar-benar lupa, ya tidak batal puasanya. Tapi kalau udah inget, pas inget ditambah lagi, dah ya batal. Tapi kalau yang ini tadi benar-benar lupa, nggak batal puasanya. Hadisnya ada sahih. Jadi man nasiya wa shaimun fa'akala wa syariba falyutimma saumahu, maka disempurnakan aja puasanya. Dilanjut, kata hadis, kata Nabi-Nabi apa? Fa inna ma'at'amahullah wa saqahu, anggap saja itu memang rezeki dari Allah tadi, lupa tadi emang rezeki dari Allah, jadi dilanjut aja. Jadi kita kalau lagi puasa kayak ini ya dilanjut aja, itu anggap rezeki dari Allah. Hadisnya memang seperti itu. Tadi juga yang tadi muntah tadi juga ada berdasarkan hadis, kalau kita sengaja kita logok ke tangan kita ke mulut ya batal puasa kita. Tapi kalau muntah dengan sendirinya, mohon maaf, namanya orang puasa kan kadang-kadang apalagi yang punya lambung ya Bapak Ibu, mohon maaf, kan pertama penyesuaian. Kadang-kadang kan nek-nek ya kan, wek gitu, namanya orang puasa punya lambung, muntah dengan sendirinya, maka tidak batal. Jadi kata hadisnya riwayat Abu Hurairah, ini riwayat Khamsah juga, man zara'ahul qai'u fala qada'alah, barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya fala qada'alah, maka tidak ada qada baginya. Artinya apa? Tidak membatalkan puasanya. Tapi wa man istaqa falil qada, tapi barang siapa yang sengaja muntahnya falil qada, maka dia harus membayar, artinya batal gitu, harus membayar puasanya. Terus itu tadi mana kan yang minum yang tidak sengaja, yang sengaja itu membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja tadi tidak membatalkan puasa. Terus apa lagi yang membatalkan puasa? Nah ini yang harus hati-hati. Mohon maaf, berhubungan suami istri, ini yang bahaya. Namanya kita suami istri, apalagi namanya pas libur, mungkin siang-siang awal-awalnya mau iseng doang, namanya suami istri bercanda-bercanda doang, siang-siang kebablasan. Nah ini yang repot. Ini soalnya yang paling berat konsekuensinya itu kalau kita Ramadan melakukan hubungan suami istri. Ini yang paling berat konsekuensinya. Mengapa? Ada kafarahnya Bapak Ibu, kafaratnya, ada hukumannya dalam syariat Islam. Jadi kalau yang lain itu sekedar mengganti dari yang lain, tapi kalau hubungan suami istri di siang hari itu ada kafaratnya, ada hukumannya berat. Yang pertama hukumannya apa? Kalau kita, ini kan kejadian di masa Nabi nih, diriwayatkan oleh 7 imam semuanya meriwayatkan, Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, semuanya meriwayatkan, Ar-Rawah As-Sab'ah, diriwayatkan oleh sebuah kejadian pada Nabi. Suatu ketika ada laki-laki nih, agak nggak tahu diri juga nih. Ini sering disebutkan nih dalam berbagai oleh para guru-guru kita. Tapi ini riwayatnya sahih. Jadi riwayat dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh As-Sab'ah. Sab'ah itu semua ulama hadis yang masyhur itu meriwayatkan semua. Jadi suatu ketika itu ada laki-laki datang menghadap Rasulullah berkata, "Ahlaktu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, celaka saya ini, celaka
celaka ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa ente ngomong celaka? Emang apa yang buat ente celaka? Kata Rasulullah ke laki-laki itu. Jadi waqatu alam raati fi Ramadan ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Saya kebablasan, kata laki itu. Kebablasan bagaimana? Nabi nanya, iya saya tadi niatnya main-main doang, bercanda doang sama istri, bercengkrama doang sama istri, kebablasan saya Rasulullah. Jadian. Iya, wah berat ente, kata Nabi. Berat ente. Pelanggarannya berat, itu pelanggaran paling berat di bulan Ramadan melakukan hubungan suami. Itu kata Rasulullah kemudian apa? Hal tajidu ma ta'tiku raqabah. Ini sanksinya nih kalau kita berhubungan suami istri di Ramadan. Apakah engkau punya sesuatu yang bisa kau gunakan, punya duit lah bahasa kasarnya, yang bisa gunakan untuk memerdekakan seorang budak? Karena pada zaman Nabi kan masih ada perbudakan, karena Nabi ya bukan Islam melegalkan perbudakan, bukan, tapi karena pada masa-masa sebelum Nabi itu perbudakan udah ada, bahkan nggak ada ukurannya, nggak ada batasannya. Nah Islam itu kan turun, syariat Islam itu tajrid, bertahap, berangsur-angsur. Mau menghilangkan perbudakan pada zaman Nabi itu nggak bisa langsung 100%, maka masih diakui konsep perbudakan dalam hukum Islam yang awal-awal itu. Maka ketika turun syariat Islam, misalkan dalam nikah juga sama pada zaman sebelum Nabi, wah nikah itu nggak ada batasannya Pak. Nah, kalau Ustadz Idam orang kaya, duitnya banyak mau nikah nggak ada batasnya zaman dulu. Ustadz kaya juga sama, misal mau nikah 10, 20 boleh kalau zaman jauh-jauh tradisinya begitu. Nah ketika Islam datang kemudian diatur ya maksimal 4. Jadi pernah tuh ada sahabat Nabi yang kaya, pas masuk Islam istrinya 10 lebih. Kata Nabi amsik arba'atan wa farik sa'inahuna. Jadi pilihlah, tahan, ambil yang 4, ceraikan yang sisanya. Jadi begitu. Jadi budak ini mengapa sering disebut dalam konsep hukum Islam sebagai kafarat, karena memang zaman itu memang masih berlaku perbudakan, dan budak itu mahal sebagai bagian dari kebanggaan, bagian dari kekayaan. Maka ditanyakan kepada orang laki-laki tadi, hal tajidu matutiku raqabah, apakah engkau punya sesuatu yang bisa untuk kau gunakan memerdekakan budak? Ini hukumannya memerdekakan budak itu mahal apa murah Pak? Membeli orang, nah itulah sanksinya. Jadi sanksinya berat. Jadi makanya ketika melakukan suami istri di siang Ramadan, sanksinya pertama memerdekakan budak. Nah kalau nggak bisa atau nggak punya lah, enggak ya Rasul, saya kata laki-laki itu, apa kamu mempunyai sesuatu bisa untuk memberikan budak? Laki itu menjawab, enggak ya Rasulullah, saya kan orang miskin. Katanya, kamu miskin ya ada-ada aja sih, siang-siang pakai main-main segala, kata-kata Nabi bahasa kita. Kamu siang-siang pakai bercengkrama istri, kebablasan lagi, siang-siangnya berat, bisa memberikan budak enggak? Kata Nabi, enggak ya Rasul, saya kan orang miskin. Udah repot kamu nih. Udah kalau nggak bisa memberikan budak, sekarang kamu bisa enggak? Sanggup enggak? Kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, betul. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, laki ini jawab lagi, boro-boro ya Rasul, puasa 2 bulan berturut-turut, Ramadan udah mau pingsan rasanya, kata dia. Ini mah orang dablek ini sebenarnya, tapi nggak contoh buat baik buat kita, tapi sebagai itibar aja, sebagai kita pembelajaran kita. Jadi tanya Nabi, kamu puasa memberikan budak nggak sanggup? Sekarang puasa 2 bulan berturut-turut sanggup nggak? Kata dia, waduh saya nggak sanggup ya Rasul, jangan puasa 2 bulan. Sebulan aja udah empot-empotan, katanya. Ya aduh, gimana sih kamu ini, kata. Kemudian terus ditanya lagi, kalau puasa tadi memberikan budak nggak sanggup, puasa 2 bulan berturut nggak sanggup, yang terakhir nih, kamu sedekah untuk 60 orang miskin. Itu beratnya Pak, beratnya kita hukuman kafarat dari, ya lagi-lagi dia boro-boro ya Nabi, buat makan besok aja nggak ada. Mau buat sedekah 60 orang miskin. Nah itulah kejadian disampaikan oleh Nabi. Akhirnya pada saat itu adalah seorang sahabat datang kepada Nabi membawa keranjang isinya kurma. Akhirnya ya gitu, udah ini nih dikasih sama orang itu tadi, nih ada kurma sekeranjang, kan sedekahin ke 60 orang miskin di wilayahmu. Namanya orang ini emang ceritanya harus begitu. Dia jawab lagi, boro-boro, kenapa harus orang lain ya Rabu? Saya itu yang paling miskin di Madinah. Saya dan keluarga saya itu orang yang paling miskin di Madinah. Nabi ketawa Pak dengar orang ini cerita orang ini. Ini orang ya gimana ya? Akhirnya dikasih, Nabi ketawa. Ya udah bawa, kata Nabi. Dah kurma ini buat kamu dan keluargamu adalah. Tapi jangan dicontoh Pak ya. Orangnya nggak benar nih. Udah miskin,
mohon maaf menyepelekan ajaran agama, jadi udah nggak bayar, nggak bisa merdekakan budak, nggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu sedekah, giliran dapat sedekah malah dia juga sendiri yang dapat, jadinya udah melanggar peraturan tapi malah dapat bonus. Ini hanya berlaku pada orang ini, tapi jangan ditiru. Maksudnya apa? Hadis ini kita sebutkan bahwa itulah konsekuensi berat daripada ibadah puasa yang kita melakukan pelanggaran berupa berhubungan suami istri, yang berat Pak. Makanya kalau kita ini harus hati-hati ya. Kalau sekedar mohon maaf, nah lalu gimana nih kalau kita misalkan, kan yang ini termasuk makruh adalah mencium istri. Nah, kalau sekedar tidak menimbulkan syahwat itu nggak apa-apa. Jadi nanti terkait dengan puasa yang terbaik gimana. Jadi kalau kita terbiasa misalkan mohon maaf mau ke kantor, karena mencium istri ketika kita berpuasa itu kan makruh hukumnya, makruh. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Nah, tapi Nabi juga melakukan. Riwayat Aisyah itu menyebutkan Nabi itu biarpun puasa beliau sering mencium Aisyah. Hadisnya sahih riwayatan Aisyah. Tapi kan Aisyah menegaskan di situ, walakinnahu amlakukum li irbihi. Jadi Nabi itu orang yang paling kuat menahan, paling bisa menahan syahwat, menahan nafsu. Kita itu nggak bisa kayak Nabi. Maka Aisyah itu meriwayatkan begitu. Tapi itu makruh. Makanya dihukumi makruh biar kita apa? Menjaga antisipasi, jangan sampai awalnya nanti kita mau main-main doang sama istri, cium-ciuman doang pas Ramadan nanti kebablasan. Nah, makanya kita dimakruhkan untuk kita ini. Tapi gimana kalau menjadi kebiasaan, misalkan mohon maaf Ustadz kayak mau berangkat kerja, biasa salaman sama istri, cium kening istri. Nah itu gimana? Kan itu udah menjadi lazim biasa, nggak menimbulkan macam-macam, nggak apa-apa yang begitu. Yang udah menjadi kebiasaan, yang memang simbolik kita mau istilahnya itu kan berkaitan dengan doa macam-macam, kita melakukan itu ketika mau kerja ya nggak apa-apa, yang kayak semacam itu. Yang makro itu yang tidak ada keperluan apa-apa kok kita main-main yang bisa menimbulkan syahwat, ini yang diantisipasi. Jadi itu hukumnya makruh. Kita percepat Pak ya, udah nanti nggak kebagian tanya jawab nih. Jadi terus yang tadi yang itu nggak boleh, yang membatalkan otomatis. Terus yang ini juga Pak, mohon maaf, terkait dengan niat. Kita di tengah puasa nih membatalkan niat berpuasa. Misalkan kita puasa nih, belum waktunya berpuasa kita ngomong, saya mau batalin aja. Nah itu biarpun Bapak belum makan minum, kalau Bapak sudah mengucapkan atau meniatkan saya mau batalin aja, biarpun Bapak belum makan belum minum, itu udah batal ya. Makanya jangan puasa dibikin main kita nanti terkait dengan niat itu. Jadi kalau kita udah niat biarpun belum makan minum, itu kita sudah membatalkan puasa. Jadi ini yang terkait dengan puasa, rukun-rukunnya, yang membatalkannya. Sunah-sunahnya banyak, karena kalau kita sebutkan semua gak cukup. Sunah-sunahnya diantaranya adalah mohon maaf, kalau kita tiba waktunya berbuka puasa, udah azan, dibatalin dulu puasanya. Jangan misalkan kita pengurus masjid, begitu azan berkumandang kita puasa. Misalkan kita juga memang fisiknya kuat, biasa lapar, tahan lapar, kita puasa, udah azan, udah waktunya berbuka, kita nggak berbuka, masih santai aja. Nah itu malah nggak bagus. Jadi kalau puasa itu pas tiba waktu berbuka, kita dianjurkan untuk berbuka puasa, meskipun hanya dengan minum seteguk air atau memakan sesuatu. Nah itu pokoknya kalau tiba waktu berbuka dianjurkan untuk cepat-cepat buka. Terus kalau sahur juga yang dianjurkan, yang paling bagus kalau kita berpuasa itu sahurnya di akhir mendekati imsak. Tapi jangan pas imsak ya, karena itu malah kita nanti batal puasanya. Jadi kalau kita makan misalkan sama seperti ini, kita berbuka, belum waktunya berbuka, kita hanya menyangka ini waktunya sudah berbuka, ngira-ngira. Pas kita makan ternyata emang belum waktu berbuka, baru kemudian azan. Nah itu malah kita puasanya batal. Sama seperti kita sahur, kita mepetin banget sampai mentok banget. Nah pas kita makan ternyata waktu imsak sudah masuk, waktu fajar shodiq sudah masuk, waktu subuh sudah masuk. Ini kita menjadi batal, puasa kita menjadi tidak sah. Nah makanya paling ideal kita memang dianjurkan oleh Nabi untuk akhir sahur, mengakhirkan sahur, tapi paling enggak sebelum imsak itu ya itulah paling ya setengah jam, 10 menit, 15 menit. Nah itu yang paling nih. Mengapa kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur? Biar kita masih ada staminanya. Jadi itulah diantara indahnya syariat Islam. Jadi kalau berbuka kita disuruh cepat-cepat,
kalau sahur kita disunahkan untuk mengakhirkan. Terus itu yang dianjurkan juga. Jadi banyak yang dianjurkan, diantaranya di sini yang terpenting juga adalah ketika kita puasa yang sangat dianjurkan terkait dengan amalah kita adalah yang pertama tilawatil Quran, disebutkan dalam kitab ini. Wa yusannu fi Ramadan iksaru tilawatil Quran. Nah, karena namanya Ramadan, kemarin pertemuan yang dulu pernah saya sebutkan di sini. Ramadan ini salah satu sebutannya adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka yang paling utama apa? Di Ramadan ini iksaru tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ditarget Pak, mohon maaf, dibikin target. Paling enggak Ramadan ini kita minimal khatam 1 kali. Nah, mohon maaf kalau kita Ramadan aja enggak khatam, susah Pak di luar Ramadan. Makanya gitu, bila kita bela-belain kita atur, kita kasih triknya. Kita atur-atur sendiri. Misalkan habis sahur kayak gini Bapak, nanti sebelum ke masjid habis sahur kan ada tuh waktu berapa menit, ya kan? Habis sahur kita baca sepertiga juz. 1 juz kan sekitar 9 sampai 10 halaman. Kita bacalah 3 halaman habis sahur sebelum kita ke masjid atau musola. Nanti pas siang kita baca lagi 3 lembar lagi. Ya kan, nggak terlalu lama 3 lembar. Nanti pas sore mau maghrib, pas istri kita lagi masak, itu kan kita nggak ngapain kalau laki-laki biasanya, ya kan? Daripada mohon maaf ngabuburit kesana kemari nggak jelas, nah kita bacalah lagi 3 lembar. Pas 1 juz tuh sehari, kita istiqomah itu sebulan. Maka insya Allah kita sebulan khatam sekali. Mohon maaf kalau kita Ramadan aja nggak khatam Al-Quran, luar Ramadan malah susah lagi Pak. Ya kita usahakan untuk bisa itu. Terus yang disunahkan juga apa di bulan suci Ramadan ini sering baca Al-Quran. Tadi disebutkan iksar terwatirkan sodakoh. Jadi kata Rasulullah kan afdolu sodakotun fi Ramadan. Mana ini? Ya sodakoh itu macam-macam Pak bentuknya. Kita kan seringnya itu persepsi kita kalau sedekah itu hanya dalam bentuk materi. Nah ini yang sering harus kita luruskan. Sedekah itu apa aja Pak? Ya kalau memang kita ada rezeki berlebih ya materi. Ya kalau kita nggak ada itu untuk diberikan kepada orang lain, ya kita paling nggak ya misalkan membantu orang lain, menolong orang lain, atau kita cukup ngomong orang lain, membuat orang lain bahagia, itu sedekah Pak. Kita senyum sama orang lain sedekah. Pokoknya sikap perilaku yang baik, kita membaca tasbih itu sedekah. Makanya perilaku yang baik harus kita kembangkan di bulan suci Ramadan. Kalau kita nggak mampu sedekah materi, nah dengan perilaku kita nyumbang tenaga, pemikiran, ilmu, pengetahuan, ada orang minta diajarin apa kita ajarin, minta pendapat kita kasih pendapat, itu bagian dari sedekah. Maka itu perilaku positif itu yang harus kita kembangkan selama bulan suci Ramadan. Kalau kita nggak mampu bersedekah materi ya itu kita bisa dengan itu. Terus apalagi yang disunahkan di bulan suci Ramadan? Tawassu'atun alal iyal. Ini yang penting juga bagi kita Bapak Ibu sekalian, istri suami-suami kalau Ramadan, mohon maaf. Ini menurut ini loh Pak, bukan saya yang ngomong. Tawassu'atun alal iyal. Kasih kelonggaran sedikit ya, kalau buat istri kasih belanja lebih sedikit ke istri ya, biar nanti bisa ya biar bisa beli kolak, bisa beli macam-macam kalau sore buat nyenengin anak. Kalau Ramadan ini kan bagian dari memotivasi anak-anak kita yang masih kecil itu biar mau berpuasa. Kita kasihlah sedikit. Kalau biasanya mohon maaf misalkan sekedar uang belanjanya hanya sehari 50 atau 100, tambahin dikit dah kalau Ramadan biar menyenangkan istri, menyenangkan anak, nggak apa-apa. Insya Allah rezekinya ditambah sama Allah. Tapi itu bagian dari sunnah. Disebutkan tawassu'atun alal iyal. Jadi memberikan sedikit kelonggaran kepada keluarga. Jadi itu penting. Wa ihsanun lil aqarib. Baik-baik sama kerabat ya kalau Ramadan. Makanya tradisi kita udah bagus semua loh Pak. Tradisi kita itu udah bagus. Makanya kalau dalam puasa itu, sebelum puasa apa kita biasanya Pak? Apalagi yang di Jakarta ya kan, ada cerisan keluarga ya kan, maaf-maafan. Nah itu memang bukan ini, tapi itu hanya inti syariatnya. Secara ini memang nggak ada aturan untuk itu, nggak ada. Tapi itu sunnah yang kita lakukan itu bagus. Sebenarnya kita praktekkan langsung. Jadi berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Nah, ya kan arisan. Maka di tradisi apalagi orang Betawi, mohon maaf ya. Kalau mau Ramadan itu kalau di kampung itu ada istilahnya munggahan. Nah, ya itu kan ada nggak di sini Pak ya? Ya kan itu sebenarnya bagus. Filosofinya yang perlu kita ambil, bukan amalia praktek itunya, tapi filosofinya memang bagus.
Itulah orang-orang kita zaman dulu, orang-orang tua kita zaman dulu itu sering mengkonsepkan, mempraktekkan ajaran agama itu secara tidak langsung sebenarnya sudah kita praktekkan, tapi kita belum nemu dalilnya, tapi sebenarnya itu anjuran agama. Jadi praktekkan ya kayak tadi nawaitu sama godin itu kan secara aturan kan nggak ada bahwa secara hadisnya kalau kita habis sholat malam, sholat Ramadan, qiyam Ramadan harus mengucapkan itu secara ini kan nggak ada aturan secara hadisnya, secara teks Al-Qur'annya. Tapi itulah karena ada anjuran gitu dipraktekkan oleh orang-orang tua kita, oleh ulama-ulama kita, oleh kiai-kiai kita, oleh ustadz kita. Nah sebenarnya tadi juga nih kebiasaan tadi apa ihsan ilal aqarib itu penting, itu merupakan bagian dari sunnah dari ketika kita Ramadan. Terus apa lagi, kepada tetangga juga sama, terus tahajud, i'tikaf dan lain sebagainya. Waktunya udah jam 6 barangkali ya, saya persingkat itu ada yang mau ditanyakan, ada mau tanya jawab silahkan. Maka sebenarnya masih banyak terkait dengan tadi ya kebiasaan Al-Quran yang penting. Mohon maaf ya Pak, saya tekankan sekali lagi untuk yang Al-Quran ini mohon dibela-belain, karena kalau kita berkaca kepada orang-orang zaman dulu Pak, malu Pak kita kalau satu juz saja kita tidak mampu selama satu hari atau sekatam satu kali dalam ini aja. Ya kalau kita punya keluarga, mohon maaf, kita udah sepuh, udah ini, kita ajak keluarga kita, minimal satu keluarga itu rame-rame, anak kita suruh baca bagian ini, istri kita bagian ini, kita memang masih terbata-bata bagian ini, yang penting sehari bisa satu juz dalam rumah itu dalam sebulan bulan Ramadan usahakan ada yang khatam Al-Quran, biarpun itu kita tidak sendiri, sama-sama semua anggota keluarga, tapi usahakan di dalam rumah itu dalam rumah kita di Ramadan ada khatam Al-Quran. Karena kalau ulama-ulama zaman dulu, mohon maaf Pak, Imam Syafi'i itu setengah hari khatam Al-Quran kalau Ramadan Pak, Imam Bukhari setengah hari khatam Al-Quran Pak, ada khalifah namanya Al-Walid bin Abdul Malik Pak, mohon maaf orang khalifah Pak, presiden sekarang. Kalau kita tuh presiden, Ramadan itu khatamnya sampai 17 kali Pak. Bayangin tuh berapa hari itu? 2 hari sekali, 1 hari setengah khatam tuh Pak. Jadi kalau kita kan kita bukan presiden, kita bukan masa se-Ramadan 1 kali aja nggak khatam satu keluarga. Ya usahakanlah minimal satu keluarga kerjasama kita menghatamkan Al-Quran minimal 1 Ramadan 1 kali khatam Al-Quran. Apa? Biar rumah kita berkah, biar rumah kita disinari cahaya Al-Quran, itu yang terpenting. Barangkali ini saya persingkat itu yang dapat saya sampaikan. Terus terkait dengan puasa, mohon maaf sekali lagi, itu puasa dari sisi syariat. Tapi puasa itu tidak hanya cukup begitu Bapak, asal udah terpenuhinya rukun beres, itu memang sekedar sah saja. Kalau kita hanya berpuasa berpatokan pada syariat, sekedar tidak makan, tidak minum, berhubungan, memang sudah gugur kewajiban kita secara syariat, tapi kita belum tentu berpahala. Kalau kita mohon maaf berpuasa tapi masih suka sikap kita, perilaku kita menyakiti orang lain, perbuatan kita masih buruk, itu puasa kita hanya gugur kewajiban, tapi kita tidak bisa mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyami lal juwalatos. Maka puasa tidak cukup itu. Maka dalam konsep Imam Al-Ghazali, puasa itu bukan hanya menahan makan, minum, berhubungan suami istri yang sehari, tapi kata yang menjawab lagi, yang terpenting ini saya tekankan, bikafil jawarihi kulliha ma yakrahullah, menahan seluruh anggota badan kita nih dari semua yang dilarang oleh Allah. Mulut kita jaga, telinga kita jaga, mata kita jaga, tangan kita, kaki kita, semua anggota badan kita jaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itulah konsep puasa yang utuh. Fikihnya kita lakukan, terus filosofinya kita jalankan. Itu puasa yang sempurna. Nah itulah bal tamamus syam, kata Imam Al-Ghazali, baru begitulah puasa yang seharusnya kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bukan hanya dari fikihnya tadi aja, tapi hakikat berpuasa itu apa? Menahan diri, menjaga seluruh anggota badan kita, kaful jawarih amma yakrullah. Inilah hakikat puasa, menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau Ramadan nggak boleh makan siang hari, itu larangan, maka nggak boleh. Kalau Ramadan kita nggak boleh ngomongin orang, gibahin orang, nggak boleh. Jangankan Ramadan, nggak Ramadan aja nggak boleh, apalagi kita lakukan di Ramadan. Nah itu maksudnya puasa itu hakikatnya seperti itu. Sempurnanya puasa itu bukan hanya secara fikih terpenuhi syarat rukunnya, tetapi juga tujuan maqasidus syariah dari puasa itu kita mampu laksanakan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Barangkali ada mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian, diberikan Allah. Monggo kalau ada mau tanya, ya silakan. Tadi disebutkan beberapa
kemudian berhubungan suami istri Hmm. di siang hari. Ya. Nah, tolong dijelaskan definisi siang hari ini apa? Ya. Karena kami ada sore. Nah, ya. Jadi, tadi diterangkan siang hari. Jadi siang hari maksudnya di sini, kalau bahasa kitabnya begitu, Pak. Jadi mulai dari waktu kita berpuasa itu min tulu'il fajri ila gurubish syamsi. Dalam konteks berpuasa siang hari itu diartikan itu, Pak. Jadi mulai dari kita tulu'il fajri, mulai tibanya waktu imsak sampai dengan matahari terbenam atau tibanya waktu maghrib, itu konsep berpuasa dalam siang hari dalam berpuasa. Karena kalau sudah itu maksudnya malam, kan kita wajib berpuasa itu di siang hari. Jadi rukun berpuasa itu kewajibannya kita lakukan di siang hari. Kalau ada orang misalkan, saya mah puasanya malam hari aja deh, nggak terasa enak, saya mulai puasanya habis maghrib sampai subuh dah, sampai fajar, sampai waktu imsak, enak itu malam. Dari puasa habis makan, waktu maghrib tidur, bangunnya subuh, ya mah nggak terasa, emang ya enak, tapi kan nggak gitu. Jadi rukunnya berpuasa tadi niat, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, terus kita lakukan di siang hari itu kapan? Di Al-Qur'an disebut apa? Ya, itu termasuk siang hari. Iya, kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu. Nah, gitu kan ada dalam Al-Qur'an. Itu waktunya disebutkan dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu kalau konsep berpuasa disebutnya siang hari, bukan arti pengertian siang hari setengah hari. Makanya kalau habis kita berpuasa, habis imsak, kita habis sahur, berhubungan suami istri, nggak boleh. Ketika sudah imsak itu masuk dalam konsep siang hari, waktunya berpuasa. Jadi minan tulu'il fajri ila gurubish syamsi, itu jadi masuknya dihitung siang hari. Jadi itu. Ada lagi mau ditanyakan, Bapak? Oh, silakan Pak Bagus. Saya mau tanya soal niat itu, Pak. Seringkali kan kalau kita sholat itu saking terbiasanya, saat kita bekerja gitu, Allahu Akbar, kita bangun aja wudhu, masjid gitu biasanya, tanpa melafalkan niat sholat itu sendiri. Tapi mungkin puasa juga, bisa kita mungkin bangunnya agak telat, seringkali lah dalam sebulan itu pasti ada lah kita bangun agak telat gitu, langsung makan. Tapi apakah bisa dinilai bahwa kita makan sahur aja pun sudah terbilang niat, misalnya begitu. Itu kita mencari masjid, kita berwudu, ya kita paham itu adalah zuhur misalnya. Apakah itu sudah bisa terbilang niat? Saya bingung batasan-batasan. Seringkali kita melafalkan niatnya ini langsung wudu, cari masjid, Allahu Akbar gitu. Iya. Itu sih sebenarnya sudah otomatis kita ya. Tapi ini tadi dikaitkan segala sesuatu itu kita perlu menata hati dari awal. Nah, terus untuk sholat yang wajib-wajib terkait dengan ibadah wajib itu karena rukun, ya kita hati-hati tadi. Sebenarnya secara itu kalau kita udah melembaga dalam diri kita sudah termasuk, karena dalam hati ketika kita akan wudhu aja sudah meniatkan sholat. Tapi ya kurang tepat. Harus pas mau sholat itu tetap kita tancapkan lagi di dalam hati. Sebenarnya secara ini memang udah niat. Kita berpuasa nih malam, kita sahur aja kan kita udah sebenarnya udah niat, saya sahur, otomatis kan saya udah niat mau berpuasa, udah niat kan. Orang saya sahur masa saya nggak mau puasa? Nah, tapi itu kurang afdol kalau hanya sekedar begitu. Makanya tabyitun niat tadi ada sampai ada disunahkan talafut. Apa? Untuk yang tadi memberikan batasan yang paling bagus untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya sudah cukup, tapi yang paling bagus karena ini ibadah wajib, sama kepala zakat juga disebutkan. Namanya yang ibadah wajib, niat itu kalau bisa dinyatakan secara dalam bahasa fikihnya ada takyinnya dinyatakan secara jelas di dalam hati. Maka kita mau sholat itu ya gitu, biarpun udah terbiasa sholat kalau siang berarti sholat duhur, kan udah terbiasa, namanya orang kita sholat 5 waktu, asar udah masa langsung datang langsung gini doang, ya tetap nggak bagus, nggak baik, karena niat itu penting. Kita pas Allahu Akbar kita niatkan itu. Karena apa? Rukun niat terutama dalam sholat itu disebutkan. Coba belajar semua kita fikih, pasti niat itu ingda takbiratil ihram dalam semua. Bahkan hadisnya juga seperti itu. Niat itu ketika takbiratul ihram, tapi enggak takbiratul langsung mengucapkan gitu, enggak, dalam hati. Tetap niat itu ada di dalam hati. Jadi itulah niat, pentingnya niat. Makanya niat itu dalam apapun, kewajiban apapun syariat pasti menempati urutan pertama dari rukun. Mau bapak sholat, mau bapak puasa, mau bapak haji. Maka kalau umroh, ya kan, nawaitul hajja wa ahramtu, ya kan,
Jadi itu makanya niat itu menjadi rukun dari segala macam bahkan bukan hanya ibadah, Pak. Kita melakukan sesuatu kan ya kita niatin dulu dalam hati kita mau mengerjakan apa. Mau makan aja kita niatkan, mau baca kita niat, itulah pentingnya niat. Apa? Untuk membedakan niat itu dengan ibadah yang lain. Kalau Bapak mau sholat nggak niat dulu, ya Bapak nggak dapat pahala sholat, nggak gugur kewajiban, hanya sekedar olahraga itu. Nah, karena kegiatan yang bisa menyehatkan badan. Nah, kan makanya itu kita sedekah apa zakat itu harus ada niatnya. Dibedakan antara zakat sama sedekah karena itu terkait dengan kewajiban. Puasa juga sama tadi kita sampaikan. Kalau puasa wajib sama sunnah beda. Kalau puasa sunnah lebih simpel. Nah, itu karena ya itu tadi terkait karena kalau wajib itu terkait dengan rukun-rukun ya. Rukun-rukun itu wajib. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi secara hakikat sebenarnya udah masuk, tapi bagusnya ya karena dalam terutama sholat itu an-niyah inda takbiratul ihram. Hadisnya juga seperti itu. Jadi itu jadi perlu diperhatikan terkait itu. Jadi barangkali itu. Ada mau ditanyakan lagi? Iya, Pak, silahkan. Ya, Pak Ustaz, sekarang sedang terapi nih. Iya, ya. Tapi kan campur baru laki perempuan. Itu gimana batang lagi? Terapi banyak tuh. Iya, nggak apa-apa. Yang penting Babe jaga-jaga aja. Jangan sampai kalau pas terapi ya diniatin. Kalau nggak diniatin nggak apa-apa, Be. Namanya kita pengobatan, ntar diniatin. Kalau yang di terapi ada yang cakep, Babe lirik-lirik, mah bahaya itu, Be. Makro kalau begitu. Jadi kalau memang kita nggak bisa menghindari, tidak bisa menghindari memang keadaannya seperti itu, yang nggak apa-apa. Bahkan dalam konsep hukum Islam itu, Be, mohon maaf. Jadi segala sesuatu yang awalnya haram aja kalau kepepet, kalau darurat itu aja boleh, Be. Apalagi yang itu iya, maksudnya itu memang kita nggak bisa menghindar itu dalam kondisi berarti darurat. Nggak apa-apa, Be. Yang penting kita nggak meniatkan itu. Jadi kata Nabi kan gitu, pas melihat perempuan aja cantik, kalau sekali nggak apa-apa, asal sekali pas melihat aja. Tapi begitu sadar cantik jangan diulangin lagi. Jangan diulangin lagi. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau yang sekali nggak sengaja cantik bener, ya udah jangan dilanjut lagi, itu udah rezeki itu. Kayak tadi makan minum itu nggak sengaja. Jadi nggak sengaja itu bagian dari rezeki. Tapi jangan kalau ini, ya nggak apa-apa, Be. Kalau gitu tempat kan tempat umum, kita nggak mungkin, mata kita bisa melihat, kita masih ini ya nggak mungkin menghindari itu, ya nggak apa-apa. Yang penting niat kita. Jadi memang kata Nabi kan ada 5 hal yang membatalkan puasa tuh. Maksudnya bukan membatalkan puasanya, tapi pahala puasanya yang terakhir kata Nabi wan nadru bisahwatin. Ya kan, melihat dengan syahwat. Kita melihat orang lain nggak dengan syahwat, perempuan lain dengan nggak syahwat, apalagi memang keadaannya seperti itu, ya kita terapi lagi macam-macam, ya nggak apa-apa, Be. Jadi nggak apa-apa itu, ya. Yang penting nggak kita niatkan ini. Barangkali ada yang bertanyakan lagi sebelum kita. Oh, banyak juga tak yang tanya ya. Ya. Ini terkait batasan sahur itu, Pak. Iya. Nah, itu apakah ada toleransi misalnya batasnya imsak? Nah, itu ada bagian yang penting belum ajan gitu. Iya. Masih minum gitu. Iya. Itu ada toleransi. Iya. Sebenarnya konsep imsak itu kalau nggak salah adanya di Indonesia. Tapi itu sebenarnya buat kehati-hatian kita aja, Pak. Ya, buat kehati-hatian kita. Sebenarnya waktu ininya ya waktu subuh itu ya. Tapi ya bagusnya kan ada waktu namanya waktu ikhtiyat. Waktu kehati-hatian kita dalam sholat juga, misalkan sholat itu ada konsep waktu namanya makruh tahrim. Makruh tahrim itu apa? Kita sholat pada saat posisi waktu sholat itu kita mentokin mau habis banget. Nah, itu namanya makruh tahrim. Nah, kalau udah benar-benar habis, kita misalkan sholat kok mau sengaja, tapi kita mau sholat asar, kita waktunya baru kita mentokin sampai mentok mau maghrib, baru 2 rakaat udah habis waktunya, itu waktu tahrim. Tapi kalau makruh tahrim itu sebaiknya tidak lakukan karena mendekati haraman. Itu apa? Misalkan kita waktu sholat maghribnya misalkan mohon maaf jam 6 misalkan, kita sholat jam 5:58 misalkan, kan ini mentok banget, masih cukup sih, tapi 4 rakaat cukup, tapi udah mentok banget, kita sengaja, itu namanya makruh takrim. Tadi konsep imsak juga seperti itu. Jadi jangan sampai ini nanti kesalahan waktu. Kadang kita kan di masjid itu waktu subuh kadang azannya aja nggak bareng, waktu ini juga kadang berbeda dikit. Nah, untuk menghindari itu loh, Pak, menghindari jangan sampai pas kita makan ternyata benar-benar udah waktu subuh, waktu ini kita puasanya nggak sah, maka di kita ya lagi-lagi kearifan ulama kita, Pak, ditetapkanlah waktu imsak biasanya 3 menit sebelum subuh, 5 menit atau 3 menit itu ya, antara itulah 5 menit sampai 3 menit sebelum subuh langsung itu biasanya. Nah, itu maksudnya konsepnya untuk menjaga biar kita tidak masuk kepada waktu makruh tahrim apa waktu tahrim. Jadi konsepnya sebenarnya seperti itu, biar kita hati-hati aja, biar puasa kita optimal lah.
maksimal kalau ulama kita, biar kita nggak jatuh pada keraguan-raguan. Misalkan mohon maaf, kita ngerjain sahur mentok banget setelah imsak, bapak ragu-ragu nggak puasanya? Ya, ini sah nggak sih puasa saya? Udah ini nih, udah imsak, apalagi udah subuh. Kita sahur aja begitu tuh, ya kan? Kita jadi ragu ke bawah dalam puasa kita. Tadi sahurnya udah mentok subuh, sah nggak ya kira-kira? Ya ada begitu nggak suka pikiran kita? Kalau kita puasanya mentok, nah maksudnya itu kita ada jeda biar kita dikasih waktu pembatasan imsak. Itu antara itu ada, karena ada waktu yang menimbulkan syak, yaitu menimbulkan syak. Itu antisipasinya maka dipraktekkan seperti itu di kita. Jadi barangkali itu. Ada lagi mau ditanyakan? Ada, masih ada waktu. Oh masih ada, masih tak? Boleh? Boleh. Ya Pak, silakan. Tutup poin aja. Iya Pak. Ini mengenai yang membatalkan puasa. Iya. Kita nggak boleh memasukkan makanan minuman melalui mulut. Mulai lubang-lubang ya. Lubang-lubang. Nah. Ini yang terjadi pada diri saya sendiri ya. Ya. Saya tuh punya kewajiban minum obat, obat untuk penyakit ya. Sehari itu 3 kali, termasuk siang tuh harus minum obat juga. Iya. Tapi kalau kita minum obat tuh boleh nggak pada siang hari itu kita nggak? Jadi kalau minum obat konsepnya memasukkan apapun ke dalam mulut kita, bahkan obat, bahkan macam-macam, bahkan benda misalkan mohon maaf kelereng, cincin kita masukkan bukan yang kita makan. Ya namanya orang. Itu tetap membatalkan, Pak. Makanya kalau dalam puasa kita atur waktunya, Pak. Misalkan 3 kali minum obat. Sekarang kalau puasa diatur. Jadi misalkan maghrib kita minum 1, nanti berapa jam lagi, 6 jam misalkan ini, atau nanti terus yang terakhir pas habis sahur. Jadi memang harus penyesuaian waktu, mohon maaf, memang syariatnya seperti itu. Kalau kita memasukkan ini, kecuali kalau bapak sakitnya, mohon maaf, sakitnya memang nggak bisa, ini malah boleh nggak berpuasa Pak. Nah, tapi nanti membayar di hari yang lain kalau udah sehat, atau kalau puasanya udah sehat ini. Tapi kalau bapak misalnya sakitnya emang ini nanti masih ada harapan sembuh, misalkan nanti saya sembuh karena ini pas saya lagi ngedropnya aja puasa tahun ini, malah nggak puasa nggak apa-apa Pak. Puasa nggak apa-apa. Misalkan ngedrop puasa Lebaran tahun ini, Ramadan tahun ini, nanti setelah bapak sehat diganti dari yang lain, nggak apa-apa. Fidyah itu khusus untuk orang yang memang dia tidak mampu lagi puasa, itu baru fidyah. Tapi kalau kita masih mampu, hanya mengganti di hari yang lain. Jadi misalkan daripada tadi bapak kurang sehat terus minum obat, tapi kurang sehatnya misalkan kita rasakan memang badan kita nggak enak parah, kalau kita puasa nanti malah menimbulkan madarat yang lebih besar, boleh nggak puasa Pak? Kalau bapak udah merasa sehat, nanti bisa diganti di hari yang lain. Jadi malah begitu. Tapi kalau memang nggak ada kesempatan sembuh, misalnya udah parah banget, malah udah sepuh banget, emang nggak kuat, nah itu malah boleh fidyah. Tapi kalau masih ada harapan sembuh, masih bisa, hanya karena ini misalkan puasa ini kok saya ngedrop banget, kalau saya puasa malah berbahaya, malah ini, ya nggak puasa nggak apa-apa. Jadi memang karena maridon al safarin itu tapi kali itu konsep yang ini ya, itu bisa diganti fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka bisa diganti di hari yang lain. Jadi siapa yang sakit atau dalam perjalanan, Al-Qur'annya juga menyatakan begitu. Wa man kana maridun ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa dalam perjalanan atau sakit, boleh nggak berpuasa, Pak? Boleh, nanti diganti di hari yang lain di luar Ramadan. Pahalanya sama aja, Pak, kita niatkan berpuasa, tapi Ramadan kan bawa aura beda lah gitu aja. Jadi karena itu darurat gitu, Pak. Jadi nggak boleh. Namanya saya itu minumnya itu pagi, siang, sore. Iya, bisa diganti, ya diatur waktunya, diganti yang lain, disesuaikan. Iya, malam. Atau kalau mau tadi saya sampaikan, kalau bapak yang sakitnya merasakan kalau puasa ini membahayakan kesehatan banget, bisa membahayakan, mohon maaf jiwa, karena agama diturunkan konsepnya hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzun nasl, hifdzuddin, maka itu kita boleh meninggalkan puasa itu. Tapi ya tadi harus mengganti dari yang lain kalau bapak sudah sehat. Jadi begitu. Tapi kalau kita puasa tetap minum obat di siang hari, ya nggak boleh Pak, batal, tetap batal. Jadi bisa dipahami ya Pak ya, konsepnya gitu. Jadi kalau bapak merasa ini puasa memang membahayakan kesehatan, boleh Pak, nggak puasa nggak apa-apa. Tapi nanti diganti di hari yang lain sebanyak yang bapak tinggalkan. Kalau Ramadan ini meninggalkan 8, ya nanti di hari yang lain 8. Kalau meninggalkan 30 hari itu 30 hari, dicicil tiap bulan berapa, misalkan 3 atau tiap bulan 5 hari, nggak apa-apa, sampai menjelang Ramadan sudah habis. Jadi begitu ya Pak ya, bisa dipahami Pak ya.
Ya, ya. Nggak bisa minum sekaligus 3 Pak. Overdosis tadi. Tidak ada batasnya. Kalau besar mungkin, Oh, iya. kalau itu kan lewat mulut ya. Tapi ada sekarang itu saya dengar suntikan. Nah, Suntikan itu kan terbagi 2 ya. iya, iya. Satu adalah job nutrisi, Ya, satu adalah memang obat. obat. Nah, Terus saya dengar yang bersifat nutrisi itu nggak boleh. Jadi kayak infus, iya, iya, iya. nggak boleh, itu bisa membatalkan puasa. Iya, iya. Tapi kalau yang berbentuk obat, Mm. itu nggak apa-apa. Itu gimana? Iya, dalam konsep para ulama mazhab itu membedakan seperti itu. Jadi kalau kalau mazhab Hanafi malah bebas itu, maksudnya gini loh, bebasnya itu nggak ada pembedaan tapi kan sama memang mengkonsepkan seperti itu. Maksudnya kalau bukan terkait dengan nutrisi itu, kalau menurut Imam Hanafi tidak batal. Tapi kalau nutrisi semua ulama sepakat sih. Jadi kalau terkait dengan nutrisi makanan, misalkan disuntik dengan nutrisi makanan yang bisa membuat kita biarpun puasa tetap kenyang, atau kita nggak merasakan, ada sekarang nutrisi itu membuat kita kalau disuntikkan biarpun nggak makan sehari kita tetap aja nggak merasa lapar. Karena apa? Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sudah terpenuhi, karbohidratnya terpenuhi, protein. Nah itu nggak boleh. Semua ulama sepakat kalau terkait dengan nutrisi itu, semua ulama sepakat nggak boleh vitamin nutrisi disuntikkan untuk menguatkan, itu nggak boleh. Tapi kalau terkait dengan pengobatan, suntik suntik untuk pengobatan itu boleh. Ya, sebagian besar ulama, terutama Imam Hanafi, semua membolehkan. Tapi yang terkait dengan itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya memang seperti itu. Nggak boleh makan suntikan Pak. Nggak boleh makan suntikan, ya, ya, ya. Jadi gitu. Jadi kalau suntik kan bukan lewat lobang-lobang yang secara konsep fikih itu. Jadi kalau yang menurut konsep fikih kan dimasukkan ke lubang yang normal, yang alami, ya telinga, ya mulut, ya hidung. Nah kalau suntik kan nggak lewat lubang yang alami, maka ulama menyatakan tidak membatalkan asalkan bukan berupa nutrisi. Jadi kalau obat emang nggak apa-apa karena dimasukkannya bukan lewat lubang yang alami. Sekarang nutrisi kan beda, biarpun dia bukan lewat lubang yang alami, tapi dia terkait dengan makan minumnya itu, yang untuk menguatkan biar ini tuh nggak boleh di tengah kita suntik pas puasa suntik nutrisi biar nggak lemes, kita suntik biar tetap merasa kenyang. Nah itu yang nggak boleh. Jadi seperti itu. Barangkali itu ya. Cukup udah siang nih, udah jam 6 lewat. Ya, baik, kita tutup talim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya Pak ya. Kalau ada kekurangan di sana sini, Allahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.